Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Okay, in this nice occasion, I would like to talk to you about the understanding cultures. So we will study about relationship, individual or collective. All right, now let's get started. Okay, as the learning outcomes, so you will explain the relationship between language and culture, and also recognize how cultural dimension, like individual collectivism, high contact and low contact communication impact language use. And in this topic, this session, so you will compare and contrast individualistic and collective cultural orientation as discussed in the Guide to Cross-Cultural Communication book, and assess how these influence communication in English language teaching. Okay, let's get it started. We will discuss the introduction to cultural perspective on relationship, then the characteristic of individualistic culture and collectivist culture, and then communication styles in individualistic versus collectivist culture, the role of family and community in relationship, then friendship and social network, and then workplace relationship, individualism and collectivism, and then conflict and conflict resolution, and then the personal space and boundaries, and then the gender roles and relationship, then impact of globalization and cultural relationship. The next will be application in language teaching and classroom activities, then reflection and personal experiences, then the last, relationship between religious moderation and individualistic and versus collective culture. Okay, so what comes to your mind when looking at this picture? Okay, can you guess the picture? What is it about? Right. So the first on the left side is individualistic culture, and on your right side is collectivist culture. Do you know the differences between those two pictures? I'll give you 2 minutes to think about it. Okay, so I will explain about the differences between the two pictures. Okay, so as the aspect individualistic culture, it focuses on personal independence, while collectivist culture focus on group harmony and cohesion. And about the decision making, individualistic culture, individual choices, and collectivist culture, group or family consensus. And about the identity, individualistic culture focus on the self-identity, and collectivist culture focus on group or family identity. And for the example, individualistic culture, like the United States, Germany, then collectivist culture, China, Japan, Mexico. So let me review about the individualistic culture. Jadi fokus di personal independence, dan sementara collectivist culture fokus pada harmony, group harmony and cohesion, bagaimana saling keterkaitan antara satu sama yang lain. Di sini pembuat keputusannya adalah tergantung pada individual untuk yang individualistic culture. Kemudian yang collectivist culture tergantung pada family consensus atau group. Jadi keputusan berdasarkan pada kelompok, bukan secara individu. Nah, identitas yang dibawa oleh budaya individual adalah self-identity, identitas pribadi, identitas diri. Kemudian untuk collectivist culture adalah identitas keluarga atau grup atau kelompok. Jadi selalu mengaitkan keluarga dan
kelompoknya, bukan atas dasar identitas pribadi. Ini contoh negara-negara yang mayoritas penduduknya memiliki budaya individualistik, yaitu United States, Jerman, dan sebagainya. Kemudian yang termasuk kolektif ya ada China, Jepang, Meksiko, bahkan termasuk Indonesia, negara kita ya. Alright, so ini adalah karakteristik dari individualistic culture yang tadi saya sebutkan. Ya, coba silahkan Anda lihat sekilas dan coba direnungkan. Oke, sementara bedakan dengan karakteristik dari collectivist culture. Alright, well, okay. Dua karakteristik yang berbeda. Ya. And then how about the communication style? The communication style for the individualistic culture di sini adalah direct, ya, secara langsung. Kemudian collectivist yaitu indirect atau tidak langsung. Ya. Jadi mereka yang dari tipe culture individualistik ini dia terus terang mengatakan no, saya tidak suka ya, no. I say no directly ya. Jadi bukan kemudian menghindari mengatakan tidak dengan alasan yang bermacam-macam, atau ketika dia mengatakan tidak, dia secara tidak langsung mungkin ya. Jadi tidak secara eksplisit tapi implisit. Ya. Itulah bedanya terkait dengan communication style. Kemudian the role of family and community dalam aspek pengambilan keputusan ya. Jadi individualistic culture ini cenderung independent. Collectivist culture cenderung dipengaruhi oleh keluarga atau family influence. Family structure-nya individualistically nuclear family, collectivistic culture, extended family atau multi-generative. Well, about the friendship and social network, the friendship depth, kedalaman tentang pertemanan, broad but possibly shallow. Beda dengan kolektivis, ya, deep and close knit. Contohnya kalau individualistik dia banyak relasi, banyak kolega dan sebagainya, tapi lebih sedikit punya teman dekat. Nah, kebalikannya kolektivis culture ini circle-nya lebih sedikit tapi ikatannya sangat kuat ya. Jadi memiliki mungkin beberapa teman dekat. Ini untuk yang kolektivis culture. Okay, yeah. Well, now workplace relationship. Yeah. About the leadership style, which is democratic, beda dengan collectivist, the hierarchy, tingkatan ya leadershipnya. Jadi hierarchy itu berarti kalau tingkatan atau atasannya belum dilaporkan, dilapor dia tidak akan langsung ke yang lebih atas lagi. Jadi sesuai dengan alur ya. Kalau dalam individualistic workplace ya, misalkan staff bisa langsung ketemu dengan bosnya atau dengan manager. Kalau di collectivist workplace ya ini staff harus melewati mungkin asisten manager, senior manager dan sebagainya, tidak bisa langsung karena hierarkinya itu harus melewati hal-hal tersebut ya, tingkatan-tingkatannya tidak bisa dilewati begitu saja. The team dynamic individualistic cenderung independent, kemudian collectivist workplace cenderung kolaboratif atau sesuai dengan orientasinya konsensus bersama, kesepakatan. Okay, how about the conflict and conflict resolution? Individualistic lebih cenderung ke direct confrontation. Ya. Kalau collectivist lebih ke indirect method avoid conflict ya, because mereka menggunakan media, simple media to resolve. If direct confrontation ya contohnya langsung mengalamatkan permasalahan ya secara terbuka dalam meeting. Misalkan saya tidak suka ini, saya tidak suka ini, saya tidak setuju ya. Beda dengan kolektivis ya.
dia akan tanya kepada temannya, dia akan bagaimana menurutmu gimana sih ya, sebelum dia mengungkapkan pendapatnya sendiri ya. Jadi cenderung malu-malu ya, tidak tidak mungkin malu ketika rapat ya, karena menjaga perasaan yang lain. Alright, so about the personal space, ya, so individualistic is the larger personal space ya. Jadi jaraknya ini lebih jauh ya. Jadi apalagi terkait dengan physical contact ya, ini beda dengan kolektivis ya. Kolektivis dia personal space-nya cenderung dekat ya. Jadi Anda misalkan langsung tiba-tiba sudah kenal, kemudian tiba-tiba masuk rumah ya, tiba-tiba langsung ngambil barangnya tanpa bilang pinjam dulu, ini kan sudah ini teman saya. Beda dengan individualistic culture ya, dia kalau belum diizinkan dia juga tidak akan mengambil atau berani pinjam ya. Ini adalah personal space ya, yang mereka menjaga sekali ya. Kalau tidak kenal dekat ya mereka tidak akan ngobrol tentang hal-hal yang sifatnya personal. Well, impact of globalization ya tentu saja ini more hybrid ya. Tentu saja contohnya misalkan di South Korea ya sekarang lebih cenderung ke individualistik ya, walaupun sebenarnya mereka ini budayanya itu kolektivis. Alright, so application in language teaching and classroom activities, nanti akan ada quiz atau di bawah ya, nanti Anda silahkan reflect on the personal experiences. I give you the questionnaire ya. Nanti di bawah chat, nanti silahkan dikerjakan dan tentukan apakah Anda ini masuk tipe budaya yang kolektif atau individual. So, if your answer cenderung banyak A, maka ya nanti Anda cenderung kolektif. Kalau B ya individual atau sebaliknya ya. Alright, so sekarang terkait dengan moderasi beragama. This is really important as the relationship between religious moderation ya, yang digaungkan oleh Kemenak, dan individualistic versus collectivist orientation ya. Religious moderation terkait dengan individualistic orientation ya. Jadi religion ini dilihat sebagai personal relation dengan Tuhan. Jadi, individual may interpret religious teaching on their own and are more open to diverse view, focusing on respecting others' belief without group pressure. Jadi tidak akan menekan kelompok yang lain ya, walaupun itu saudaranya dan sebagainya. Ini bisa jadi ya, saya Muslim, kemudian ya adik saya ini non Muslim dan sebagainya, karena lebih ke individualistic orientation ya. Berbeda dengan misalkan collectivistic orientation, dia akan promote religious moderation to maintain harmony, to avoid conflict within the group ya. Jadi di sini adalah religion itu, agama itu dianggap sebagai bagian dari shared identity ya. Jadi ini ya contohnya misalkan ya religious moderation terkait dengan individualistic orientation. Ini di tempat kerja misalkan ketika dia sembahyang dan sebagainya, dia akan menjaga di tempat yang private ya kan. Dan dia tidak akan menekan ide-idenya atau tata cara beragamanya dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Ya, tapi ketika religious moderation dihubungkan dengan collectivist orientation ya, maka ini bagus sekali juga moderasi beragamanya. Jadi berbeda agama saling membantu ya. Misalkan
kita merayakan ya, sebagai umat muslim merayakan sholat Idul Adha, Idul Fitri, ada beberapa pemuda-pemuda dari gereja yang membantu mengamankan, membantu untuk memberikan bantuan terkait dengan fasilitas dan sebagainya, membantu tenaga untuk menyiapkan piranti sholat dan sebagainya ya. Atau misalkan di Bali itu orang non muslim membantu menjaga kerukunan terkait dengan ibadah nyepi dan sebagainya. Ini sungguh sama amat sangat religious moderation. So the conclusion, both individualistic and collectivist orientation can lead to religious moderation, but in different ways. Individualists emphasize tolerance as a direct for personal belief, sementara collectivists focus on tolerance to maintain the harmony. Ya, baik kedua-duanya, individualis atau kolektif, ya ini membantu menghindari ekstremisme yang ada di masyarakat kita. Okay, well, I think that's all for today's session. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.